Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Tentu kita pernah mendengar sosok orang kudus, yaitu Paus Santo Yohanes Paulus II. Ia lahir dengan nama Karol Yosef Wojtyla pada tanggal 13 Mei 1981. Paus ini mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan. Ia ditembak oleh seorang yang berasal dari Turki, namanya Mehmet Ali Akça, seorang penembak jitu dengan jarak yang cukup dekat di lapangan Santo Petrus. Tetapi beruntung mujizat terjadi dan Paus kita ini selamat dari insiden itu. Hal yang menarik bahwa setelah Paus ini mengalami pemulihan di rumah sakit, dia kemudian berkunjung kepada si Ali ini di penjara. Dan dia memaafkan si penembak ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kasih itu memutus mata rantai kebencian. Itulah yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini, yaitu kasih kepada musuh. Dalam bacaan pertama kita mendengar kisah Daud dan Raja Saul. Raja Saul ini berencana untuk membunuh Daud. Tadi kita mendengar bahwa dia mengutus prajurit terbaiknya sebanyak 3.000 orang untuk mencari Daud di padang gurun Sif. Mengapa dia melakukan hal itu? Karena ia benci dan iri, sebab Daud lebih disanjung, lebih populer pada masa itu. Daud kita tahu dia berhasil mengalahkan Goliat, dan ini yang membuat dia dipuji-puji. Jika kita membaca 1 Samuel pasal 18 ayat 7, di sana wanita-wanita dalam kota di Israel mereka berseru, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Bayangkan seorang raja mendengar pujian yang diberikan kepada Daud, tentu ada rasa iri. Tetapi hal yang memalukan justru terjadi. Ketika Saul dan para prajuritnya tertidur, Daud mendapat kesempatan untuk menghabisi nyawa Saul. Ia berhasil berada di samping Saul yang sedang tertidur tanpa diketahui oleh Abner. Tadi dikatakan oleh Abner, itu adalah kepala panglima perang dan pasukan dari Raja Saul. Mereka semua tertidur. Ketika berada di samping Saul, Abisai ini anak buah dari Daud, dia meminta agar dia diizinkan menghabisi nyawa Saul dengan satu tikaman tombak saja. Tetapi hal yang menarik, Daud justru melarangnya. Sebab menurut Daud, Tuhanlah yang telah mengurapi Saul, maka segala perbuatan yang jahat akan dipertanggungjawabkan oleh Saul di hadapan Tuhan. Sebagai tanda bukti bahwa Daud telah memiliki kesempatan membunuh Raja Saul, dia mengambil tombak yang ada di sampingnya dan sebuah kendi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, dari sikap Daud ini kita melihat bahwa ia sama sekali tidak menaruh dendam pada perbuatan Saul yang hendak membunuhnya, melainkan ia tetap mengasihinya dengan tulus dan berharap Saul bisa bertobat dan merasa malu. Dalam bacaan Injil hal yang sama juga dibicarakan, yakni kasih kepada musuh. Kristus mengajarkan para muridnya untuk memiliki keutamaan kasih dalam hidup mereka,
Belajar untuk selalu mengasihi musuh-musuh kita. Pertanyaannya, mengapa perlu mengasihi musuh? Karena orang yang hidup dalam kejahatan dan jauh dari Tuhan, mereka ini hidupnya penuh dengan penderitaan. Dengan kita mengasihi mereka, maka kita berusaha untuk membawa mereka kembali kepada jalan yang benar dan menemukan Kristus. Mengasihi tidak sama dengan membiarkan kejahatan itu terjadi terus-menerus, melainkan kita diminta untuk punya sikap ketulusan dalam hal mengampuni. Lalu bagaimana jika kejahatannya membahayakan orang lain? Maka kita melihat biasa perlu tindakan yang lebih keras agar orang itu bisa bertobat dan juga demi keselamatan bersama. Yesus mengajarkan untuk mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita. Ada beberapa alasan yang diberikan. Yang pertama, Yesus katakan orang jahat senantiasa berbuat kebaikan pada orang yang buat kebaikan. Misalnya, si bapak ini penjahat, dia akan berbuat baik kepada keluarganya. Lalu apa bedanya dengan kita yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Hal yang kedua, dikatakan juga bahwa orang jahat berbuat baik untuk dapat balasan. Artinya apa? Jika kita berbuat kebaikan sambil mengharapkan balasan, di manakah lebihnya? Jadi orang jahat selalu berbuat baik supaya mereka dapat reward, dapat balasan. Jika kita berbuat baik untuk mendapat balasan dari orang lain, di manakah bedanya? Hal yang ketiga dikatakan bahwa Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada manusia yang berdosa dan tak layak. Itulah hakikat watak Allah yang Maha Pengasih. Maka jelas Yesus katakan, hendaknya kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Itulah ciri khas identitas anak-anak Allah, perbuatan kasih, perbuatan yang baik, senantiasa mendatangkan berkat melimpah. Yesus menggambarkan tadi bahwa orang yang senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kasih kepada musuh, diibaratkan seperti sebuah takaran yang diisi sampai penuh. Bukan hanya diisi sampai penuh, digoncang-goncang sampai padat, bahkan sampai tumpah, dan takaran itu yang akan diberikan kepada orang itu. Itulah berkat yang Yesus janjikan kepada setiap orang yang berusaha untuk melakukan kehendak-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi musuh adalah hal yang bertolak belakang dengan prinsip hidup yang adil. Bagi kita, orang yang buat jahat, dia harus mendapatkan balasannya. Secara alami kita akan mengatakan ini tidak mudah. Disitulah tantangannya, letak pembedanya antara orang yang berdosa dan juga orang yang menjadi pengikut Tuhan. Orang baik tidak hanya melangkah 1 mil seperti yang diminta, melainkan ia melangkah bersamanya sejauh 2 mil. Suatu sikap yang melampaui. Jika sulit, tentu Tuhan tidak meminta hal itu kepada kita. Santo Yohanes Paulus II bisa. Ada banyak dari kita tentu punya pengalaman yang sama, mengasihi musuh. Maka Santa Teresia dari Kalkuta pernah mengatakan, jika kita mengasihi sampai terluka, maka tak ada lagi luka.
hanya bertambah cinta. Itulah bentuk konkret dan nyata bahwa kasih adalah panggilan saya dan juga Anda sebagai murid Kristus. Mengasihi musuh adalah panggilan kita bersama. Orang yang sungguh mencintai senantiasa bertemu dengan luka. Semoga demikian.